Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani SPD. Saya adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 9 Kerinci, Provinsi Jambi. Dan sekarang sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Medan. Saya akan menyampaikan video pembelajaran PPL pertama dan model pembelajaran Program Basic Learning. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Terutama kita harus sehat dulu ya. Untuk kita sebelum memulai pembelajarannya, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Sudah siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah ya, pagi ini kita diberikan kesehatan seluruhnya. Artinya kita dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu kelas 12 MIPA pada pembelajarannya. Selain itu, kita walaupun dalam keadaan pandemi hari ini, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, mematuhi protokol kesehatan. Ya, ingat yang anjuran pemerintah 5M, di mana itu akan cuci tangan dengan sabun, berikutnya menggunakan masker, menjaga jarak, yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, mengurangi keluar rumah. Ya, pada pembelajaran yang ini, pertamanya saya mengabsen terlebih dulu ya. Apakah hadir semuanya ini? Ya semua ya? Ya. 20 berarti lengkap semua ya? Hadir semua. Nah, ini yang pertama pembelajarannya, ya ini yaitu pembelajarannya mengenai statistika ya. Statistika yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Masih ingatkah kalian tentang bentuk penyajian data waktu SMP dulu? Ada yang ingat ini? Ada yang ingat? Ada? Sudah lupa? Siapa yang ingat? Siapa? Ya, silakan Sri. Oh ya, pembelajaran kelas 8 ya? SMP? Ya, pembelajaran kelas 8 itu mengenai daftar distribusi frekuensi juga ya. Waktu SMP itu apa saja yang dipelajari itu? Ada yang tahu nih? Siapa? Ada yang bisa? Waktu SMP dulu apa yang dipelajari mengenai tabel distribusi frekuensinya? Ada? Apa ya? Silakan, Desi. Data yang disajikan dalam bentuk tabel, bentuk lingkaran dan batang. Ya. Diagram ya, diagram lingkaran dan diagram batang. Ada lagi satu itu diagram garis ya. Ya, diagram garis di SMP kalau nggak salah sudah juga dipelajari mengenai dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram ya. Diagram itu ada 3, yaitu diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran. Nah, waktu SMP dulu pembelajarannya ada yang tahu nggak manfaatnya apa itu? Ada yang tahu manfaatnya apa? Lupa. Ada yang tahu Pak? Oh ya, silakan manfaatnya. Banyak sekali Pak, seperti dalam pendataan jumlah penduduk, data pemilihan umum dan lain-lain. Nah, dalam penyajian data ini manfaatnya data lebih mudah untuk dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data dan juga membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat dan tertata dalam. Oh ya, bagus sekali, tepuk tangan ya. Ya, itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Contohnya dalam sensus penduduk. Dan berikutnya contohnya ada lagi apa tadi? Contohnya lagi dalam sensus penduduk atau dalam pemilihan umum ya. Dalam pemilihan umum itu kan banyak data yang disajikan. Nah, kalau terlalu banyak data,
kalau belum disajikan dalam bentuk tabel atau bentuk diagram kan sulit kita membacanya. Tetapi kalau sudah disajikan misalnya dalam bentuk tabel, ya mudah kita membacanya, kita tahu. Ya, itu manfaat dari mempelajari mengenai tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lanjut. Ini kompetensi inti tidak perlu, kompetensi dasar juga tidak perlu. Nah, ini kita dalam pembelajaran ini ada tujuannya, ada 3 ini tujuannya ya. Yang pertama yaitu setelah mengamati permasalahan di PowerPoint dan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik, nanti Bapak bagikan ya seperti biasa. Lalu peserta didik dapat menyusun penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. Jadi itu 3 tujuannya ya. Nanti setelah kita pembelajaran ini harus tercapai tujuan ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini mekanismenya nanti pembelajarannya bagaimana? Yang pertama yaitu kita terlebih dulu membentuk kelompok ya. Berikutnya secara berdiskusi, secara berkelompok menggunakan lembar kerja peserta didik, nanti kita bagikan. Berikutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi. Berikutnya baru menarik kesimpulan. Yang terakhir baru penilaian. Nanti penilaiannya berupa soal nanti saya berikan di quizzes ya. Nanti Anda mengerjakannya di quizznya. Kita lanjut. Nah, ini permasalahan. Perhatikan permasalahan berikut. Nah, ini siapa yang bantu ini? Bantu bacakan ini? Ada? Ya, silakan dia bersedia ya. Ada ya. Nah, silakan dibacakan Pak ya. Pak. Ya, silakan dibacakan. Ya. Ini mengenai paskibraka. Mungkin yang tahun sebelumnya juga ada yang ikut ya mengenai paskibraka ya. Ada yang ikut berapa orang kemarin seleksi? Ada ya. Siapa yang ada? Martina ya. Siapa lagi? Kan ada syaratnya tinggi badan ya. Ya, tinggi badan. Nah, nanti kita cek ini lokal ini ada nggak yang memenuhi syaratnya mengenai tinggi badannya. Ada yang masuk nggak? Ya. Untuk laki-laki itu ada tingginya adalah 170 sampai 180 cm. Kita cek mana yang ada yang memenuhi syarat ini. Yang perempuan itu tingginya adalah 165 sampai 175. Ya, jadi nanti kita cek satu-satu ya. Sebelum ini boleh kita duduk berkelompok terlebih dahulu. Ya, silakan. Yang sudah siap? Silakan. Halaman berikutnya tentunya kita meminta mengukur tinggi badan ya. Mengukur tinggi badan. Tolong dibantu satu orang untuk memimpinnya ini di depan. Kalau sudah, ini saya berikan waktunya. Datanya sudah ada ya. Waktunya saya berikan 20 menit untuk mengerjakan di LKPD-nya. Ya, silakan dimulai ya. Langsung dijawab. Ada yang bertanya ini? Ada Pak. Ya. Berapa aja nanti diturunnya Pak? Ya, turun itu kan seperti ini. Kita biasanya dalam pemilihan OSIS kan sering ya. Pemilihan OSIS misalnya kelas 1 ya kita turun Romawi 1. Nanti sampai 4, nanti kelimanya baru kita garis miring ya. Ya seperti biasa kita dalam pemilihan ketua OSIS. Ya, berarti mengisi terusnya. Pak, Ya, mau tanya Pak. ya silakan. Datum tertinggi dan datum terendah itu apa Pak? Hah? Datum tertinggi itu. Ya, datum tertinggi dan datum terendah. Datum tertinggi ada yang bisa jawab ini? Siapa? Ayo silakan Sri. Tertinggi dari badan kita. Tinggi badan. Ya, tinggi badannya itu datum yang tertinggi. Kalau datum terendah? Ya, berarti data yang terendah ya. Kalau data yang tertinggi berarti datum tertinggi berarti data yang paling tertinggi dari seluruh tadi ya kita cek tadi ya. Kalau datum terendah berarti data yang paling terendah atau terkecil. Ya, jelas ya? Ya? Jelas Pak. Sudah. Waktunya kebetulan sudah habis juga ya. Nah, itu sudah saya nanti disajikan ya, disajikan berdasarkan apa ya? Berdasarkan kelompok aja bagaimana? Ya,
kita diskusi. Silakan maju dulu kelompok 1. Silakan. Ada pertanyaan ini? Dapat Ya, silakan. berapa orang yang memenuhi syarat tinggi badan untuk paskibraka? Oh ya, tadi kan ada ini ya. Ada syaratnya tadi untuk paskibraka. Untuk laki-lakinya berapa ini tadi? Untuk laki-lakinya berapa sentimeter tadi? Oke, yang lulus dalam tingginya ada 2 orang Pak. Siapa saja yang lulus itu? Pak? Yang lulus dua laki-laki, 1 perempuan. Yang 2 laki-laki ada H dengan PEMAS. Oh, ada dengan PEMAS ya. Itu bisa kalau memenuhi syarat untuk tingginya bisa itu untuk melanjutkan untuk paskibraka untuk berikutnya. Dan perempuan cuma 1 Pak. Siapa? Pina Pak. Oh, wah, sendiri ya. Cukup ya. Bagus. Ya, beri hapus dulu untuk ini kita untuk pendalamannya saja. Tapi kalau kelompok itu tidak ada di SMP. Ini saya rasa sudah cukup paham ini untuk daftar distribusi saudara tunggal. Lalu pengertiannya adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal merupakan cara untuk menyusun data yang relatif sedikit. Kalau datanya sedikit, yang kita sajikan dalam bentuk data tunggal. Ya, ini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Yang bisa menyimpulkan ini pembelajaran kita? Ayo silakan. Adit. Daftar distribusi frekuensi itu bagi menjadi 2. Ya. Pertama distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Ya. Distribusi tunggal lebih sedikit dan distribusi kelompok lebih banyak. Ya, itu kesimpulannya. Jadi data tabel distribusi frekuensi itu ada terbagi atas 2. Ada tabel distribusi tunggal dan ada tabel distribusi berkelompok. Kalau sedikit berarti yang relatif sedikit berarti untuk data tunggal. Kalau relatif banyak berarti data berkelompok. Ada lagi yang menambahkan itu? Ini silakan Nur Lili. Langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ada lagi? Ada lagi yang menambahkan? Ayo silakan Aiza. Istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oh ya, Bapak. Beri aplaus dulu kepada 3 orang tadi yang memberikan. Nah, kalau sudah jelas, ada lagi pertanyaan nggak ada ya? Kalau nggak ada, sekarang Bapak memberikan kuis seperti biasa melalui kuisis. Ya, ada Bapak semua ya? Ada. Silakan dikerjakan kuisisnya. Nanti linknya Bapak kirimkan melalui WA dulu ya. Bapak batasi waktunya 10 menit ya. Ya Pak. Untuk mengakhiri pembelajarannya, lebih bagusnya kita bersyukur dulu ya. Tolong silakan di kelas. Jadi apa Pak? Marilah kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.